Pada awalnya, Charles Babbage adalah seorang ilmuwan, matematikawan, filsuf, dan insinyur asal Inggris. Ia dikenal sebagai bapak komputer karena idenya tentang mesin hitung mekanik yang menjadi cikal bakal komputer modern. Pada tahun 1822, Babbage merancang Difference Engine, sebuah mesin mekanik untuk menghitung tabel matematika secara otomatis. Namun, karya terbesarnya lahir tahun 1837, yaitu Analytical Engine. Mesin ini punya konsep mirip komputer modern. Ada input, unit pemrosesan, memori, dan output. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Contoh terkenalnya adalah ENIAC yang diciptakan oleh John Presper Eckert dan John Mauchly pada tahun 1945. Kemudian ada UNIVAC, komputer komersial pertama, juga hasil karya mereka. Mesinnya sangat besar, boros listrik, dan sering rusak. Namun, inilah awal komputer elektronik modern. Generasi kedua ditandai dengan penggunaan transistor. Penemunya adalah John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley pada tahun 1947. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran juga lahir di masa ini. Komputer generasi ketiga menggunakan Integrated Circuit atau IC yang ditemukan oleh Jack Kilby dan Robert Noyce. Satu chip kecil bisa menampung banyak transistor. Komputer semakin murah, lebih cepat, dan mulai menggunakan sistem operasi sehingga mampu menjalankan banyak program sekaligus. Generasi keempat ditandai dengan hadirnya mikroprosesor, ciptaan tim Intel yang dipimpin oleh Ted Hoff pada tahun 1971. Dari sinilah lahir komputer pribadi seperti Apple II, ciptaan Steve Wozniak dan Steve Jobs pada 1977, serta IBM PC pada tahun 1981. Komputer mulai digunakan secara luas di rumah, sekolah, hingga kantor. Kita sekarang hidup di era generasi kelima. Komputer dilengkapi kecerdasan buatan, komputasi awan, dan hadir dalam bentuk smartphone. Bahkan, ilmuwan seperti Richard Feynman dan perusahaan teknologi besar sedang mengembangkan quantum computing dengan kekuatan hitung luar biasa. Kalau komputer biasa pakai bit dengan nilai 0 atau 1, komputer kuantum pakai qubit. Nah, qubit ini bisa jadi 0, 1, atau bahkan keduanya sekaligus. Hebat kan? Karena itu, komputer kuantum bisa ngitung hal yang rumit jauh lebih cepat. Bayangin, komputer kuantum bisa bantu bikin obat baru, nyari solusi buat keamanan data, bahkan mempercepat perkembangan kecerdasan buatan. Tapi, komputer kuantum masih dalam tahap pengembangan. Sekarang, perusahaan besar seperti Google, IBM, dan Microsoft lagi berlomba-lomba buat menyempurnain teknologi ini. Dari yang awalnya komputer mekanik sampai komputer kuantum, perjalanan teknologi menunjukkan betapa jauh kita sudah melangkah. Komputer bukan hanya alat, tapi cermin dari kreativitas manusia. Pertanyaannya, sejauh mana teknologi ini akan membawa kita ke masa depan? Saya Yanuar Fajar Pratama, terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.